Dasar-dasar pernikahan. A. Pengertian nikah. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam tujuannya, artinya ketika menjelaskan tujuan nikah, maka sudah terkandung hikmah di dalamnya. Menurut jumhur ulama bahwa pernikahan atau nikah itu hukumnya sunnah. Menurut Daud atau ahli zahir, hukumnya wajib bagi yang kuasa dan mampu. Pelaksanaan dalam pernikahan. Memilih calon suami atau istri, meminang. Rukun dan syarat nikah. Sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Apapun rukun nikah itu ialah syarat atau akad, wali, dan 2 saksi, 15, dan adanya calon suami, calon istri, serta mahar atau mas kawin. Walimah itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat lantaran mendapatkan kegembiraan telah melangsungkan perkawinan dengan mengadakan acara jamuan atas pesta perkawinan. A. Kehidupan keluarga. Rumah tangga merupakan tempat pendidikan yang pertama bagi masyarakat terkecil untuk membentuk insan yang sehat, kuat, sejahtera, dan bahagia. Kewajiban istri terhadap suami: 1. Taat dan patuh sama suami. 2. Istri menjaga nama baik suami. 3. Tidak memasuki seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami. Sebab-sebab putusnya pernikahan: 1. Kematian. 2. Kusuk. Faraid atau kewarisan. Pengertian faraid. Faraid ialah bentuk jamak dari farida, artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syarah adalah bagian yang telah ditentukan bagian ahli waris. 1. Sebab-sebab waris mewarisi: 1. Perkawinan. 2. Perdebatan. 3. Hubungan Islam. Sebab-sebab tidak mendapat warisan: 1. Perbudakan. 2. Pembunuhan. 3. Berlainan agama. Rukun dan syarat mewarisi. Rukun dan syarat waris mewarisi. 1. Rukun waris mewarisi. A. Matruts atau tirkah, harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. B. Mufaris, orang yang meninggal mati hakiki atau hukmi. C. Faris, orang yang akan mewarisi harta peninggalan si waris. 2. Syarat-syarat waris mewarisi: matinya mufaris, hidupnya waris, tidak adanya penghalang mewarisi. Zakat mal. Zakat mal terdapat 2 hal yang harus dipenuhi, yaitu nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal harta yang diberikan semen zakat dan sedekah menjadi ibadah yang dilakukan dengan cara memberikan sesuatu yang kita miliki untuk orang lain. Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat: A. Milik penuh atau al-milkul tam. B. Berkembang. C. Hukum nisab. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Dasar-dasar hukum wasiat. Hukum wasiat berdasarkan kesepakatan atau ijma adalah sunnah muakkad. Rukun wasiat ada 3. Rukun wasiat sebagai berikut: 1. Ada orang yang memberi wasiat. 2. Ada orang yang diberi wasiat. 3. Ada barang yang akan diwasiatkan. D. Kadar harta yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan adalah sepertiga, bahkan kurang dari sepertiga itu lebih utama. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Hibah. Hibah adalah memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Dasar-dasar hibah. Islam mensyariatkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia sebagai sabda Nabi SAW, artinya dari Abi Hurairah RA bahwa sesungguhnya SAW bersabda, saling memberikan maka kamu akan saling mencintai. Haji Bukhari. Rukun hibah ada 3. Ibadah sebagai berikut: adanya penghibah, yaitu pemilik barang yang dihibahkan. 2. Adanya orang yang menerima hibah, yaitu setiap orang baik perorangan atau badan hukum. Adanya barang yang dihibahkan. Wakaf. Wakaf berarti menahan. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal tasbisul hasi lalu menjadikan manfaat berlaku umum. B. Dasar-dasar hukum wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, sesuai dengan jenis amalnya. Maka berwakaf bukan sekadar berderma sedekah biasa, tetapi lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Rukun wakaf ada 8 rukun wakaf sebagai berikut: 1. Ada orang yang berwakaf. Ada benda yang diwakafkan. Ada penerimaan wakaf.
Sahum. Sahum menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Dahulu ibadah sahum diwajibkan dengan 3 tahapan. 1. Ramadan, akan tetapi dengan pilihan antara sahum atau membayar fidyah. Diwajibkan sahum berfirman, dan atas orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan sebagai orang miskin. Syarat-syarat bersahum: Islam, balik dan berakah, suci dan dari haid dan nifas. Rukun sahum: niat, yaitu menyengaja sahum Ramadan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. B. Meninggalkan segala yang membatalkan sahum mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Ibadah sahum memiliki faedah yang banyak diantaranya. 1. Ibadah sahum merupakan salah satu ketaatan yang sangat agung. Sahum mengandung makna sabar dengan ketiga jenisnya sekaligus. 3. Orang-orang yang melaksanakan sahum dapat merasakan sulitnya lapar sehingga ia dapat mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus atas dirinya, dan ia pun dapat mengingatkan saudara-saudaranya yang merasakan kelaparan terus-menerus. 4. Pada saum terdapat faedah kesehatan. Haji. Haji adalah menuju ke suatu tempat secara berulang-ulang atau menuju ke suatu tempat yang dimuliakan atau diagungkan oleh suatu kaum beradaban. Haji hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat haji. 1. Syarat-syarat. Para ulama berpendapat bahwa haji adalah wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: A. Islam dan berakal. B. Balik dan merdeka, sehat dan mampu. Sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ihram, tawaf, safa, dan hukum yaitu mandi sebelum ihram, menggunakan kain ihram yang baru, memperbanyak talbiyah, melakukan tawaf qudum, kedatangan ikram, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, tahallul awal atau ashar. Larangan ibadah haji. Yang dimaksud larangan ibadah haji adalah larangan yang berikram antara lain: 1. Menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki, menggunakan penutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian kecuali sebelum memakai ihram. Pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pelaksanaan haji tamatu, pelaksanaan haji ifrad, dan pelaksanaan haji qiran. Umroh. 1. Pengertian umroh. 2. Umroh. Hukum umroh menurut para ahli fikih dibagi menjadi 2: sunnah muakkad, wajib terutama bagi mereka yang diwajibkan haji. Tata cara umroh: ada beberapa urutan yang harus dilaksanakan dalam ibadah umroh, yaitu ikram dan miqat, lalu salat sunat ikram, datang ke Mekah dan mengucapkan talbiyah, kemudian ke Masjidil Haram mengerjakan tawaf sebanyak 7 putaran, dan setelah selesai tawaf disunahkan salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Hikmah bagian 1. Bagian hikmah yang bias didapat dari haji dan umrohnya diantaranya: memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah SWT, dan menunjukkan semangat berkorban, sebab haji dan umroh butuh banyak pengorbanan, salah satunya pengorbanan harta.